Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Elvi anak-anak. Kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar tentang jaringan tumbuhan. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang jaringan meristem, jaringan permanen, struktur jaringan pada organ akar. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang struktur jaringan pada organ batang dan daun. Sedangkan untuk kultur jaringan akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, inilah anak-anak gambar dari jaringan penyusun batang. Nah, pada gambar struktur jaringan batang secara umum tersusun oleh 3 macam jaringan. Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua yaitu korteks, kemudian yang ketiga adalah stele atau silinder pusat. Nah, memperhatikan gambar yang ada di slide HP kalian, antara batang monokotil dan batang dikotil tentunya memiliki perbedaan. Nah, di mana letak perbedaannya dan bagaimana ciri serta fungsi masing-masing jaringan penyusun batang, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini bagaimana ciri dan fungsi masing-masing jaringan penyusun batang. Yang pertama yaitu epidermis. Coba perhatikan, batang monokotil dan batang dikotil tentunya sama-sama memiliki epidermis. Di mana letak epidermis itu? Epidermis itu terletak di bagian paling luar pada suatu tanaman. Nah, berapa jumlah lapisan selnya? Nah, ini tersusun oleh selapis sel saja. Letak antar selnya rapat, ya. Letak antar selnya rapat dan fungsinya sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Nah, epidermis ini mengalami modifikasi atau perubahan bentuk, yaitu bisa berubah menjadi trikoma, bisa berubah menjadi lentisel atau celah-celah pada daun, terutama pada batang yang dikotil. Kemudian jaringan yang kedua yaitu korteks. Di mana letak korteks? Nah, korteks terletak di bawahnya jaringan epidermis. Nah, korteks ini tersusun oleh jaringan-jaringan antara lain. Satu, ada jaringan parenkim, ya. Masih ingat jaringan parenkim? Jaringan parenkim itu artinya jaringan pengisi. Karena letaknya di batang maka disebut dengan jaringan pengisi batang. Nah, selain itu juga disusun oleh jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penguatnya bisa berupa kolenkim dan bisa berupa sklerenkim. Untuk mengingat kembali apa perbedaan antara jaringan kolenkim dan sklerenkim, kalian bisa belajar lagi di YouTube yang pernah BLV share sebelumnya. Pada batang dikotil muda ini memiliki phloeterma atau sarung tepung. Nah, phloeterma ini apabila menebal, ya, akan membentuk pita kaspari, di mana pita kaspari ini nanti merupakan bakal pembentuk lapisan endodermis. Ya, endodermis, masih ingat ya? Endodermis berarti kulit atau lapisan yang terletak di dalam batang. Kemudian jaringan penyusun yang ketiga pada struktur batang monokotil dan dikotil yaitu stele atau silinder pusat. Nah, stele atau silinder pusat ini tersusun oleh 3 macam jaringan ini. Yang pertama yaitu
perikambium atau perisikel. Masih ingat pada struktur akar yang kemarin apa fungsi dari perikambium dan perisikel? Perikambium ini fungsinya membentuk kambium gabus, ya. Kambium gabus karena letaknya di batang maka akan membentuk kambium gabus yang terletak di batang. Sedangkan kalau perisikel ini karena terletak di batang maka berfungsi sebagai pembentuk cabang batang. Kemudian yang kedua yaitu parenkim batang. Ya, parenkim batang. Lah, parenkim batang tadi saya katakan ini sebagai jaringan pengisi. Lah, tentunya isinya ini nanti bisa sebagai tempat cadangan makanan misalnya. Seperti halnya pada batang tanaman sagu, ya, sagu. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang makanan pokoknya berupa sagu, ini batangnya diambil begitu kemudian diolah, di dalamnya berisi karbohidrat yang berasal dari sagu. Nah, yang ketiga ya yaitu berkas pengangkutan. Sebenarnya apa arti berkas pengangkutan? Berkas pengangkutan adalah jaringan transportasi yang disusun oleh silem dan fluem. Yang disusun oleh silem dan fluem. Silem dan fluem, ya. Antara batang monokotil dan dikotil berbeda pada tipe berkas pengangkutannya, ya. Kalau batang dikotil disebut dengan kolateral terbuka. Artinya apa? Silemnya terletak di dalam, ya, silemnya terletak di dalam, fluemnya terletak di luar. Lah, di antaranya ini ada kambiumnya. Ya, di antara berkas pengangkutan silem dan fluem ini ada berkas pengangkutannya. Sebagai mempermudah mempelajari mana silem dan fluem, kalau silem ini warnanya terang karena menunjukkan lingkaran atau diameter pembuluhnya ini lebih besar dibanding dengan diameter pembuluh fluem apabila dipotong secara melintang. Maka ini tampak gelap karena kecil-kecil, ya, lubangnya kecil-kecil, sedangkan yang silem ini lubangnya besar-besar sehingga ini tampak terang dan ini tampak gelap. Jadi itu untuk mempermudah membedakan mana silem mana fluem. Nah, di antara silem dan fluem ini ada kambiumnya, maka pada dikotil disebut dengan kolateral terbuka. Nah, berbeda dengan yang monokotil. Kalau monokotil itu di antara silem dan fluem tidak terdapat kambium, tidak ada kambiumnya, ya, sehingga ini nanti akan menimbulkan perbedaan ciri fisik pertumbuhan sekunder, ya, ciri pertumbuhan. Ya, kalau batang monokotil pertumbuhannya hanya sekunder saja ke atas terus. Tapi kalau yang dikotil ini selain primer juga sekunder. Primer berarti ke atas, sekunder juga ke samping begitu. Ya. Nah, letak berkas pengangkutan yang dikotil, ya, ini teratur dalam lingkaran. Teratur dalam lingkaran artinya membentuk lingkaran. Sedangkan kalau yang berkas pengangkutan yang monokotil ini letak silem fluemnya atau berkas pengangkutannya tersebar. Nah, ini perbedaan yang mudah diamati. Tersebar, kemudian yang ini teratur dalam lingkaran. Untuk memperdalam jenis-jenis berkas pengangkutan pada tumbuhan, kalian bisa mengamati pada gambar ini, ya. Ada tipe berkas pengangkutan yang disebut dengan kolateral terbuka, kolateral tertutup, bikolateral, ampifasal, dan ampikribal. Kalau mencermati gambar seperti ini, tentunya kalian bisa
membedakan, ya. Kolateral terbuka tadi yang memiliki adalah yang dikotil, yang tertutup tadi yang punya adalah monokotil, ya. Kalau seperti ini, ya, coba kalian identifikasikan, ya, di antara silem dan fluem ada kambiumnya, ya. Antara silem dan fluem ada kambiumnya. Kalau kolateral tertutup antara fluem, ya, antara fluem dan silem ini tidak ada kambiumnya. Ini maaf, ini salah cetak ini. Ini yang betul adalah silem, bukan kambium. Saya ingatkan dulu, yang X ini artinya silem, F artinya fluem, yang K adalah kambium. Ini salah cetak. Yang ini fluem, yang ini silem. Kolateral tertutup, ya. Kemudian yang bikolateral. Bikolateral itu di antara, jadi silem dikelilingi oleh, silem terletak di antara fluem luar dan fluem dalam, ya. Ini bikolateral. Sedangkan yang ambifasal ini gampang saja, ya. Fluem dikelilingi oleh silem, fluem dikelilingi oleh silem. Dan yang amfikribal ini sebaliknya, yang fluem mengelilingi silem, atau silem dikelilingi fluem, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, saya kira mudah untuk mengamatinya, ya. Kemudian ternyata anak-anak, berdasar letaknya kambium itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu kambium fasikuler dan kambium interfasikuler. Apa bedanya? Kalau kambium fasikuler itu kambium yang terletak pada berkas pengangkutan, yaitu silem dan fluem, ya. Kambium fasikuler itu artinya kambium yang terletak di antara silem dan fluem. Nah, sedangkan yang interfasikuler itu kambium yang terletak di antara dua berkas pengangkutan. Ini kan satu berkas pengangkutan ini, ya. Ini berkas pengangkutan, ya. Nah, ini juga berkas pengangkutan. Nah, kalau di antara dua berkas pengangkutan berarti ini kambiumnya interfasikuler. Kalau kambium fasikuler, kambiumnya terletak di antara silem dan fluem. Bisa dimengerti dengan baik, ya. Nah, kita lanjutkan dengan belajar mengamati jaringan apa saja yang menyusun organ daun. Nah, mengamati gambar yang ada di slide HP kalian, ya. Jaringan daun ini tersusun oleh 3 jaringan. Yang pertama yaitu epidermis, ya. Yang kedua jaringan mesofil. Kemudian yang ketiga adalah berkas pengangkutan. Yang ketiga adalah jaringan pengangkutan, ya. Jaringan pengangkutan. Jaringan pengangkutan nanti diisi oleh berkas pembuluh angkut, yaitu silem dan fluem. Nah, untuk lebih lanjut menganalisis apa itu epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkutan, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Nah, bagaimana ciri dan fungsi masing-masing jaringan penyusun daun? Yang pertama yaitu epidermis. Masih ingat ini epidermis berasal dari berapa kata?
dua kata, epi dan dermis. Epi tepi, dermis bisa berarti kulit, bisa berarti lapisan. Berarti jaringan ini terletak di bagian terluar dari daun, bagian yang terluar dari daun. Lah epidermisnya ini ada yang terletak di permukaan atas daun, ada yang terletak di permukaan bawah daun. Ya, bagaimana jumlah lapisan selnya? Hanya selapis saja, kemudian rapat, tidak ada ruang antar sel. Nah ini sama, ya. Kemudian epidermis atasnya ini dilindungi oleh kutikula. Ini kutikula. Kutikula itu lapisan lilin, ya, lapisan lilin. Fungsinya untuk apa lapisan lilin itu? Untuk mengurangi penguapan air, untuk mengurangi penguapan air. Nah, pada epidermis atas, ya, ini mengalami modifikasi juga, membentuk stomata atau mulut daun. Nah, apa itu mulut daun? Jalan keluar masuknya udara. Nah, di antaranya ini terdapat sel penjaga yang berfungsi untuk mengatur, membuka dan menutupnya stomata. Ya, epidermis bawah mengalami modifikasi yaitu membentuk stomata. Stomata ini dijaga oleh sel penjaga. Fungsinya apa tadi? Mengatur, membuka dan menutupnya stomata. Namanya juga menjaga, ya. Sel penjaga. Nah, jadi apa fungsi epidermis sebenarnya? Ya, ini melindungi jaringan yang ada di bawahnya, secara umum seperti itu. Nah, paham ini jaringan epidermis? Kita lanjutkan jaringan yang kedua yaitu mesofil. Mesofil itu jaringan daging daun. Nah, ini daging daunnya. Jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil ini sel-selnya mengalami diferensiasi. Ya, mengalami diferensiasi. Atau sel-selnya sudah mengalami atau mempunyai fungsi yang khusus. Yang pertama, membentuk jaringan tiang. Ya, jaringan tiang atau parenkim palisade. Coba kalian lihat seperti ini. Bagaimana bentuk selnya? Selnya berbentuk silindris. Ya, selnya berbentuk silindris. Ya, cenderung agak rapat. Kemudian di dalam selnya ini banyak sekali warna bintik-bintik hijaunya ini. Nah, ini merupakan kloroplas. Ya, kloroplas. Ya, yang ini nanti kloroplasnya berfungsi untuk membantu peristiwa fotosintesis. Nah, kemudian ada lagi jaringan bunga karang atau parenkim spon. Ya. Nah, ini letak selnya bagaimana? Tidak rapat atau longgar, renggang. Selnya tidak teratur. Kalau dibandingkan dari jumlah banyak sedikitnya kloroplas, jaringan bunga karang ini kloroplasnya sedikit. Kalau yang jaringan tiang kloroplasnya banyak. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kemudian yang ketiga nanti adalah jaringan pengangkutan. Nah, jaringan pengangkutan pada daun ini terletak di bagian bawah daun. Ya, tepatnya di tulang-tulang daun pada tumbuhan dikotil. Ya, kalau pada tumbuhan monokotil sejajar dengan sumbu daunnya, sejajar dengan
sumbu daunnya. Misalnya pada tanaman monokotil, misalnya pada daun bambu. Daun bambu kan bentuknya kan memanjang begitulah. Ini jaringan pengangkutannya ya sejajar dengan ruas-ruas daunnya tadi. Tapi kalau pada tumbuhan dikotil ini terdapat pada tulang-tulang daunnya. Bisa dimengerti? Ya, kita lanjutkan dengan ucapan terima kasih. Semoga apa yang Bu Elvi sampaikan kali ini bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian ambil manfaatnya. Ya, sampai di sini pertemuannya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kultur jaringan. Baik, sampai di sini Bu Elvi tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.